Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syafitri. Di sini, saya akan membahas tentang perubahan kemampuan motorik, penyebab fisik, dan penyebab psikologis pada usia lanjut. Menurut Horlock, perubahan-perubahan pada kemampuan motorik di usia lanjut yaitu 1. Kekuatan. Penurunan kekuatan yang paling nyata dirasakan lansia adalah pada kelenturan otot-otot tangan bagian depan dan otot-otot yang menopang tegaknya tubuh. Yang kedua, kecepatan. Penurunan kecepatan motorik pada lansia diukur berdasarkan waktu reaksi dan keterampilan dalam gerakan-gerakan seperti menulis dengan tangan. Kecepatan motorik akan sangat menurun setelah usia 60-an. Yang ketiga, kemampuan belajar keterampilan baru. Bahkan pada waktu orang usia lanjut percaya bahwa belajar keterampilan baru akan menguntungkan pribadi mereka, pada kenyataannya mereka akan lebih lambat dalam belajar dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Yang keempat, kekakuan. Lansia cenderung menjadi canggung dan kagok yang menyebabkan sesuatu yang dibawa dan dipegangnya tertumpah dan jatuh dan melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati. Selanjutnya, Horlock mengemukakan bahwa kemunduran kemampuan motorik ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu penyebab fisik dan penyebab psikologis. Penyebab fisik dalam hal ini adalah perubahan fisik yang terjadi karena bertambahnya usia, sedangkan penyebab psikologis lebih berasal dari perasaan rendah diri atau tekanan emosional pada lansia itu sendiri. Perubahan dalam kemampuan motorik mempunyai pengaruh paling besar terhadap penyesuaian pribadi dan sosial. Dengan semakin bertambahnya usia, ditambah pula dengan kemunduran-kemunduran yang dialami, baik secara fisik dan inteligensi, menyebabkan seseorang lansia menjadi menderita karena harus mengurangi jumlah kegiatan sosialnya. Selanjutnya, perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Faktor yang mempengaruhi perubahan mental yaitu perubahan fisik, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, lingkungan, tingkat kecerdasan, dan ingatan. Dari segi mental emosional, lansia sering muncul perasaan pesimis, timbulnya perasaan tidak aman dan cemas, adanya kekacauan mental akut, merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit, atau takut ditelantarkan karena tidak berguna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunifta Sari. Di sini saya akan membahas materi mengenai variasi perubahan mental pada usia lanjut, yakni yang pertama depresi. Depresi sendiri merupakan termasuk salah satu gangguan kesehatan mental di mana individunya mengalami rasa sedih atau menderita kesedihan yang teramat sangat. Yang kedua, demensia. Demensia sendiri merupakan sekumpulan gejala yang sebagai pengaruh dari terganggunya kemampuan dan fungsi otak, berbicara, berpikir, ataupun bertingkah laku. Penderita demensia sendiri ini akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah, hilangnya ingatan, depresi, sulit untuk membuat rencana, berhalusinasi, serta perubahan sikap dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya beberapa sel otak sebagai memori manusia. Yang ketiga, yakni gangguan kecemasan. Para lansia ini mendadak cemas dan khawatir akan sesuatu yang tidak ada penyebabnya. Mereka bahkan mengalami insomnia, jantung berdebar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, yaitu paranoid. Paranoid sendiri yakni suatu ketakutan tanpa alasan yang berlebihan. Yang selanjutnya yakni pikun. Pikun sendiri merupakan penurunan daya ingat yang merupakan banyak hal yang terjadi pada lansia di sekitar kita. Mereka tidak mampu lagi untuk mengingat sesuatu hal yang umumnya dilakukan. Untuk materi selanjutnya yakni perubahan minat pribadi pada usia lanjut, yakni lansia mungkin akan menjadi sangat berorientasi pada egonya atau egosentris, yang pada dirinya atau self-center, di mana mereka akan lebih banyak berpikir tentang dirinya daripada orang lain dan kurang memperhatikan keinginan dan kehendak orang lain. Sehingga pada perubahan minat sendiri ini sering mengeluh tentang kesehatan, sering menceritakan tentang masa lalunya, dan bangga dengan orientasi yang ada pada dirinya. Untuk penjelasan yang terakhir yakni perubahan minat pakaian. Perubahan minat pakaian sendiri untuk lansia biasanya dipengaruhi oleh kegiatan sosial yang dilakukan baik dari status ekonomi maupun penerimaan diri. Beberapa hal yang dilakukan dari perubahan minat pakaian yakni beberapa masih suka menggunakan pakaian kuno,
beberapa lagi tidak bisa menerima bahwa dirinya semakin tua. Minat dalam pakaian pada usia lanjut ini juga dapat mempengaruhi keaktifan lansia itu sendiri terhadap kegiatan sosial yang ada di lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Ramadhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian diri pada usia lanjut. Minat terhadap uang, minat untuk rekreasi, minat sosial, minat untuk mati pada usia lanjut. Menurut Harlock 1980. Yang pertama, minat pribadi. Minat pribadi meliputi minat dalam diri sendiri, minat pada penampilan, minat pada pakaian, dan minat pada uang. Minat dalam diri sendiri pada usia lanjut dilanjutkan oleh dan pada dirinya, di mana mereka lebih berpikir tentang diri mereka daripada orang lain dan kurang memperhatikan keinginan atau keperluan orang lain yang menyebabkan minat sosial yang tidak menyenangkan terhadap lanjut usia. Selanjutnya, minat rekreasi. Pria dan wanita pada lanjut usia cenderung untuk tetap tertarik pada rekreasi yang biasa dilakukan pada masa mudanya, yang hanya berubah jika benar-benar dibutuhkan. Sebagian besar perubahan dilakukan bukan karena minatnya, akan tetapi karena alasan kondisi yang tidak memungkinkan. Kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan oleh lansia bisa meliputi membaca, menulis surat, mendengarkan radio, menonton televisi, berkunjung ke rumah teman atau saudara, menjahit, berkebun, dan masih banyak lagi. Minat sosial. Semakin bertambah usia, kegiatan sosial yang dijalani lanjut usia semakin berkurang. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan kemasyarakatan, yaitu proses pengunduran diri secara timbal balik pada masa lanjut usia dari lingkungan sosial. Dengan bertambahnya usia seseorang, maka partisipasi sosialnya juga semakin berkurang dan cakupannya semakin menyempit. Selanjutnya, minat untuk mati. Semakin lanjut usia seseorang, maka mereka semakin kurang tertarik untuk akhirat. Mereka lebih mementingkan mengenai kematian itu sendiri. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Miftahul Khairo dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bahaya fisik. Yang bahaya fisik ini penurunan kekuatan fisik dan gangguan kesehatan ini tentu akan membatasi aktivitas dan dapat memberikan rasa frustasi kalau secara jiwa tidak mampu disiapkan untuk menerimanya. Dulu seseorang mampu melakukan banyak hal, sekarang serba terbatas dan kadang-kadang pikiran mereka dan semangat mereka itu masih menyala. Gangguan kesehatan tidak bisa dihindarkan, berhubung dengan fungsi-fungsi organ tubuh yang semakin menurun. Belum lagi kalau memang memiliki gangguan tubuh tertentu, yaitu seperti darah tinggi, diabetes, asam urat, katarak, atau penyakit jantung, yang apabila keadaan ini tidak didukung oleh pendamping yang baik dari keluarga dan juga keuangan yang cukup, maka orang tua akan berada dalam penderitaan yang serius. Jika hal ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka bukan saja memberikan kesusahan kepada diri orang tua, anak-anak pun akan mengalami keraputan. Kemudian, materi yang selanjutnya itu mengenai bahaya psikologis, yaitu gangguan psikologis yang sering dialami oleh lansia, antara lain itu depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur, demensia, dan sindroma. Gangguan psikologis pada lansia ini dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan dengan orang lain. Kesehatan psikologis lansia ini dirasakan penting untuk sangat diperhatikan. Hal ini dikarenakan lansia ini memiliki tugas-tugas perkembangan yang akan mempengaruhi perubahan psikologisnya, yang dengan menyelaraskan kebutuhan fisik dengan kondisi psikologis maupun sosial, mampu menjadikan seorang lansia ini lebih produktif nantinya. Pada saat orang yang telah menjalani kehidupannya dengan bekerja yang mendadak dan terus diharapkan untuk menyesuaikan dirinya dengan
kehilangan hubungan teman dan keluarga yang perubahannya secara mendadak dalam kehidupan rutin, yang mana yang akan membuat mereka merasa kurang melakukan kegiatan yang sangat berguna bagi mereka. Terima kasih.